Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam itu adalah ucapan doa. Jadi jika ada orang mengucapkan salam, baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan, maka kewajiban kita itu sebagai orang yang beragama Islam itu membalas ucapan salam itu. Karena orang itu mengucapkan salam tadi itu, dia itu sudah berniat baik. Semoga keselamatan diberikan kepadamu. Diberikan kesejahteraan dan keberkahan kepadamu dan keluargamu. Itu arti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Nah, jika kamu tidak menjawab salam orang itu, berarti kamu tidak suka dengan doa yang diucapkan oleh orang itu. Nah, segala sesuatu yang ada di dunia ini cuma dua. Suka, tidak suka. Tertutup, terbuka. Pergi, datang, siang, malam. Cuma dua. Nah, kalau kamu tidak suka dengan ucapan salam yang diberikan orang, berarti kamu menyukai kebalikan dari salam itu, yaitu semoga kehancuran dan kebinasaan terjadi kepada dirimu. Itulah arti kalau dibalikan arti dari Assalamualaikum itu. Jadi apabila kita itu tidak menjawab atau tidak membalas salam yang diucapkan oleh orang kepada kita dalam bentuk lisan atau tulisan, berarti kita tidak suka dengan kebaikan doa itu. Dan yang datang kepada kita adalah kebalikan dari doa itu. Ya, artinya keburukan. Jadi kalau orang itu tidak suka menjawab salam yang diucapkan orang, berarti dia itu menginginkan keburukan terjadi kepada dirinya. Nabi saja kalau diucapkan salam sampai full, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi itu suruh lagi orang itu keluar dari rumahnya, keluar lagi. Jangan ucapkan salam itu secara penuh, tapi ucapkan saja separuh, Assalamualaikum. Dan kemudian Nabi itu menjawab salam yang separuh itu dengan salam full, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Nabi, jangan jadi orang pelit. Jadi kalau berdoa, kasih juga orang itu kesempatan untuk mendoakan dirimu. Itu kata Rasulullah. Jadi setiap sahabat yang datang ke rumah Nabi itu, dia hanya mengucapkan separuh, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad itu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus paham bahasa-bahasa Arab itu, kalau tidak banyak, ya sedikit. Biar itu mendatangkan manfaat kepada kita. Jadi tidak perlu sok-sokan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk mendoakan kita. Jadi kalau mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang itu, Assalamualaikum. Barulah kita menjawab atau orang itu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah salah satu bentuk orang itu beriman. Ciri-ciri orang yang beriman itu dia mau berbagi dengan orang lain, tidak serakah. Jadi dari ucapan salam itu kalau full, penuh salamnya itu sudah memperlihatkan bahwa kita itu menjadi orang yang serakah. Mendoakan orang secara penuh, semoga keselamatan diberikan kepadamu, keberkahan juga diberikan kepada keluargamu. Nah, kalau kita ucapkan separuh, maka orang itu menjawab
dengan salapan full. Nah, itu baru benar. Tapi kalau salam orang itu tidak dijawab, nah itu itu sangat tidak benar. Berarti orang yang tidak menjawab salam seseorang itu dia menginginkan kebalikan dari salam itu, yaitu keburukan untuk dirinya. Jadi apapun yang terjadi kepada diri kita itu jangan menyalahkan Tuhan. Itulah gunanya itu belajar. Karena belajar itu, berguru itu, kita itu bisa tahu kesalahan kita itu di mana. Kenapa dagangan tidak laku-laku? Kenapa usaha bangkrut melulu? Terus tidak menemukan solusi jalan keluarnya. Jangan menyalahkan Tuhan, tapi introspeksi diri. Apakah kita ini sudah benar atau belum? Nah, kalau belum benar, di mana salahnya? Itu yang harus dicari. Nah, kalau sudah ketemu salahnya, baru kemudian diadakan perbaikan kepada kesalahannya itu. Jangan sibuk berdoa. Jangan-jangan kita sudah mendoakan diri kita sendiri untuk mendapatkan keburukan. Maka siang malam itu selalu gelisah. Karena pelit. Orang ngucapin salam tidak mau membalas. Harusnya orang ngucapin salam itu dibalas. Apa yang membuat kamu itu tidak mau menjawab salam orang itu? Duit, harta, jabatan, pangkat, semua yang dimiliki itu hanya pernak-pernik dunia. Sedangkan ucapan salam itu dibawa oleh Nabi Adam ke atas dunia ini. Dan itu diucapkan oleh malaikat pertama sekali ketika dia bertemu dengan Nabi Adam. Assalamun alaika. Itulah ucapan malaikat kepada Nabi Adam. Dan Allah mengatakan kepada Adam, hai Adam, jadikanlah ucapan itu untuk anak cucu keturunan kamu ketika mereka itu saling berjumpa. Tapi kita ketika diucapkan salam kepada orang lain, orang itu tidak menjawabnya. Padahal ucapan itu adalah ucapan doa yang langsung dari Nabi Adam. Dan Allah itu yang menyuruh orang itu mengucapkan salam kepada orang yang bertemu dengan orang yang lainnya. Ingat itu, waktu itu belum ada agama. Jadi assalamualaikum itu bukan kepunyaan Islam, kepunyaan seluruh manusia. Karena waktu Adam itu lahir belum ada agama. Jadi tidak bisa diklaim bahwa assalamualaikum itu kepunyaan Islam. Tidak. Nabi Adam itu baru selesai diciptakan, selesai ruh itu ditiupkan, dan malaikat itu menjumpai Adam, dan malaikat itu mengatakan assalamun alaika. Itu ada di dalam Al-Quran. Dan Allah itu menyuruh kepada Nabi Adam untuk menjadikan assalamun alaika itu sebagai ucapan ketika kita berjumpa dengan manusia yang lainnya. Dan sekarang sudah diperbaiki, assalamualaikum. Dan lebih diperbaiki lagi, hanya boleh diucapkan kepada orang-orang Islam saja, kepada orang lain tidak boleh. Nah, itu saya tidak tahu itu dari mana perintah itu datang. Kenapa ketika kita bertemu dengan manusia yang lain agamanya, terus tidak boleh mengucapkan assalamualaikum. Banyak ustadz-ustadz itu sekarang yang menyatakan seperti itu. Jangan ucapkan salam kepada orang yang lain agama dengan kita. Padahal waktu assalamualaikum itu diturunkan, itu belum ada agama. Jadi kita ini sebagai manusia itu perlu cerdas. Tidak boleh bodoh. Pendidikan itu tidak jaminan orang menjadi pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.